Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Philadelphia dengan NIM H1A1 232. Dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi, Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 3 saya mengenai analisis APBD Kota Jambi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita memasuki saja PowerPoint yang sudah saya buat. Sebentar, saya share terlebih dahulu PowerPoint-nya. Baiklah, di sini adalah PPT saya mengenai ujian akhir semester, yaitu analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jambi. Dosen pembimbingnya yaitu Bapak Alfa Berliansyah, SIP, MIP, mengampu mata kuliah Keuangan Negara di hari Selasa jam 12.00 hingga jam 14.30. Langsung saja memasuki materinya, yaitu yang pertama mengenai proses penyusunan dan penetapan APBD kabupaten atau kota. Proses penyusunan APBD secara garis besar meliputi yang pertama penyusunan rencana kerja Pemda. Yang kita ketahui, apa itu penyusunan rencana kerja Pemda? Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu penyusunan rencana kerja Pemda. Rencana kerja Pemda yang meliputi SKPD menyusun rencana strategi yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, penyusunan kebijakan umum anggaran atau yang biasa disebut KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau yang disebut PPAS. Saya akan sedikit menjelaskan tentang penyusunan KUA dan PPAS. Penyusunan KUA dan PPAS yaitu kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap bulannya. Pedoman penyusunan APBD ini sebagaimana yang dimaksud memuat antara lain yang pertama, pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi. Kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah. Yang kedua, prinsip kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan. Yang ketiga, teknis penyusunan APBD, dan selanjutnya yang terakhir hal-hal khusus lainnya. Dan juga dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Selanjutnya, mengenai penyusunan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD. Penyusunan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKSPD ini menyakup pertama, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD yang mencakup pertama, prioritas pembangunan daerah, yang program atau kegiatan yang terkait.
Yang kedua, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program atau kegiatan SKPD. Yang ketiga, batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD. Yang keempat, pedoman sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja, dan standar satuan harga. Terus, penyusunan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD ini membutuhkan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA SKPD tersebut. Kepala daerah terlibat paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran belanja. Selanjutnya, penyusunan rencana kerja anggaran RK SKPD dan RK PPKD. Penyusunan rencana kerja anggaran RK SKPD dan RK PPKD ini meliputi 1. Berdasarkan pedoman penyusun RKA. Kepala SKPD menyusun RKA SKPD tersebut. Setelah disusun, RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan KPJM. Penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Selanjutnya, penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan KPJM itu dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Selanjutnya, penyusunan rancangan APBD. Penyusunan rancangan APBD tersebut mencakup penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD yang telah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan PPKD. Selanjutnya dibahas oleh tim anggaran Pemda. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah. PPKD menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA yang telah ditelaah oleh tim anggaran Pemda tersebut. Dokumen pendukung yang dimaksud itu terdiri dari nota keuangan dan rancangan APBD yang akan disusun. Selanjutnya, proses penyusunan penetapan APBD tersebut ada 5 yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita memasuki proses penetapan APBD. Apa saja sih proses penetapan APBD tersebut? Nah, ini. Proses penetapan APBD secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Ada 3 proses penetapan APBD. Yang pertama, penyampaian dan pembahasan Raperda APBD. Penyampaian dan pembahasan Raperda APBD ini membahas tentang kepala daerah menyampaikan Raperda APBD kepada DPRD, disertai penjelasan dan dokumen pendukung seperti nota keuangan dan rancangan APBD yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, yang kedua, pembahasan tersebut menitik beratkan kepada kesesuaian antara KUA dan PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda APBD. Yang kedua, persetujuan Raperda APBD. Persetujuan Raperda APBD ini meliputi yang pertama, pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Apabila DPRD sampai batas waktu tersebut tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan kepala daerah tentang APBD. Selanjutnya, yang terakhir,
evaluasi Raperda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Adapun evaluasi perda tentang APBD itu contohnya di kabupaten atau kota. Raperda APBD kabupaten atau kota yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati atau wali kota paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh gubernur kepada bupati selambat-lambatnya 15 hari, terhitung dari sejak diterimanya rancangan yang dimaksud. Apabila gubernur tidak memberikan evaluasi dalam jangka 15 hari tersebut, maka bupati atau wali kota dapat menetapkan Raperda menjadi Perda APBD dan rancangan peraturan bupati atau wali kota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan bupati wali kota tentang penjabaran APBD. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda APBD dan rancangan peraturan bupati sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, maka bupati atau wali kota menetapkan rancangan yang dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda APBD dan rancangan peraturan bupati atau wali kota bertentangan dengan kepentingan umum, maka bupati atau wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan kembali selama 7 hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut. Apabila hasil tidak ditindaklanjuti oleh bupati atau wali kota dan DPRD, bupati tetap menetapkan Raperda APBD dan rancangan peraturan bupati atau wali kota tentang penjabaran APBD menjadi perda dan peraturan bupati atau wali kota. Gubernur membatalkan perda dan peraturan bupati atau wali kota tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun anggaran sebelumnya. Penetapan Raperda APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD menjadi perda dan peraturan bupati wali kota paling lambat itu tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Baiklah, saya sudah menjelaskan bagaimana proses penyusunan anggaran dan maksud saya sudah menjelaskan bagaimana proses penyusunan dan penetapan APBD dan saya selanjutnya akan memberi contoh tentang ringkasan anggaran APBD di tahun 2020. Nah, berikut adalah contoh ringkasan anggaran APBD di tahun 2020 dapat kita lihat di sini sama-sama. Adapun rumus-rumus untuk mengetahui apa saja sih yang ada di dalam ini, berikut beberapa ringkasan rasio yang saya ketahui. Yang pertama tentang rasio kemandirian, tentang tabel pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah. Rasio kemandirian itu adalah, apa sih rasio kemandirian itu? Saya dapat menjelaskan rasio kemandirian keuangan daerah itu dapat dilihat dari besarnya APBD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. Selanjutnya, rasio kemandirian itu dapat dihasilkan melalui rumus ini, yaitu pendapatan asli daerah dibagi bantuan pemerintah pusat dan provinsi dan pinjaman dikali 100%. Saya ada contoh dari rasio kemandirian, yaitu pada tahun 2020, PAD pada tahun 2020 yaitu 403.484.193.000. Sedangkan bantuannya yaitu 1.126.863.703.930 rupiah.
PAD tadi dibagi dengan bantuan pemerintah pusat dan daerah tadi dikali 100%. Hasilnya 35,80 dibulatkan menjadi 36% di tahun 2020. Di tahun 2020 kita menghasilkan rasio kemandirian itu sebesar 35%. Maka dapat kita masuk ke dalam kemampuan keuangan, yaitu Provinsi Jambi dalam kemampuan keuangannya masih rendah, di antara 25% hingga 49%, dan di pola hubungannya Provinsi Jambi kita memasuki pola hubungan konsulatif. Baiklah, selanjutnya kita memasuki rasio selanjutnya, yaitu rasio derajat desentralisasi fisikal. Apa sih derajat desentralisasi fisikal itu? Derajat desentralisasi fisikal yaitu adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk 29 melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi kontribusi PAD tersebut, maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasinya. Berikut adalah contoh dari derajat desentralisasi fisikal. Pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan dikalikan 100%. Maka jika hasil dari derajat desentralisasi fisikal itu presentasinya dari 0,00 sampai 10,00, kriteria derajat desentralisasi fisikalnya itu sangat kurang. Jika lebih dari 50,00, maka kriterianya itu sangat baik. Begitu pula seterusnya. Dan juga rasio efektivitas. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Ada juga pengertian rasio efisiensi keuangan daerah yang lainnya, yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Ada pula rumus rasio efisiensi, yaitu realisasi penerima PAD dibagi target penerimaan PAD berdasarkan potensi real daerah, dikalikan 100. Jika presentasi kinerja keuangan dihasilkan di atas 100, maka kriteria rasio efektivitasnya itu sangat efektif. Jika di bawah 75, kriteria rasio efektivitas tidak efektif. Juga begitu dengan presentasi kinerja keuangan lainnya. Dapat dikriteriakan melalui rumus ini. Selanjutnya, rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diterima. Beberapa rasio efisiensi yang umum adalah perputaran piutang, perputaran aktiva tetap, penjualan terhadap persediaan, penjualan terhadap modal kerja bersih, rasio hutang terhadap penjualan, dan terakhir perputaran saham. Adapun juga rasio efisiensinya rumus, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD itu dibagi realisasi penerima PAD dikalikan 100. Jika rasio efisiensi didapatkan presentasi kinerjanya di atas 40, maka kriterianya itu tidak efisiensi. Begitu juga jika di bawah 10, kriterianya itu sangat efisiensi. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita lanjut lagi ke rasio yang lainnya, yaitu rasio keserasian belanja. Menurut Mahmudi tahun 2010 dalam Muhibatir 2014 halaman 39, analisis rasio keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja. Dilihat dari sudut pandang sistem pengadilan manajemen sektor publik, belanja tidak langsung
dikategorikan sebagai biaya kebijakan, dan sedangkan belanja langsung dikategorikan sebagai biaya teknik. Selanjutnya, rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan atau growth ratio mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan, meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, dari periode pertama, kedua, ketiga, atau dari 2018, 19 ke 2020. Itu mempertahankan atau bisa meningkatkan keberhasilan. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian dari rasio pertumbuhan ini. Dari rasio itu ada pula yang dapat saya jelaskan, yaitu tentang kinerja keuangan pemerintahan daerah. Kinerja keuangan pemerintahan daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, yaitu rasio-rasio yang sudah saya jelaskan tadi di atas, sebelumnya maksudnya. Saya sudah menjelaskan berbagai macam rasio APBD dan penetapan dan pengesahan APBD dan kinerja keuangan pemerintahan daerah dan contoh APBD di tahun 2020. Maka jika saya sudah menjelaskan, menunjukkan contohnya, maka saya akan menjelaskan bagaimana struktur yang ada di anggaran APBD di setiap daerah, yaitu struktur APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun nomor 13, maksud saya, tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi, terlebih dahulu kita membahas apa itu pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerima uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana tersebut. Pendapatan daerah pun meliputi, yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, dana perimbangan, meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu meliputi dana hasil pajak dan dana hasil bukan pajak. Selanjutnya, dana lain-lain pendapatan, meliputi pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota, bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Yang kelima, dana penyesuaian, dan yang terakhir, dana otonomi khusus. Pendapatan asli daerah itu terdiri dari yang pertama, pajak daerah. Yang kedua, retribusi daerah. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dipisahkan yang mencakup. Yang mencakup hasil pengelolaan kekayaan daerah, yaitu yang pertama, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, atau yang biasanya kita sebut dengan BUMD. Yang kedua, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintahan. Biasanya kita sebut dengan BUMN. Yang ketiga, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada pula yang termasuk dari pajak daerah yaitu contohnya pajak hotel, pajak parkir, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan dan lain sebagainya. Sedangkan retribusi daerah itu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Apa saja sih yang termasuk ke dalam pajak retribusi ini? Yang contohnya pajak kebersihan, distribusi pajak kebersihan, pelayanan, akte KTP, dan parkir, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita lanjutin pendapatan lainnya PAD yang sah. Pendapatan asli daerah yang lainnya yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pemberdayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, dan penggadaan barang atau jasa oleh daerah. Dan selanjutnya pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan distribusi, pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan. Nah, berikut adalah sedikit penjelasan tentang struktur APBD. Saya menjelaskan dari proses penyusunan dan penetapan, contoh APBD, ringkasan, contoh dari rasio kemandirian, dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semoga dengan apa yang saya jelaskan tadi memberi sedikit pengetahuan untuk teman-teman yang menonton video saya ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Alfa selaku dosen pengampu mata kuliah ini sudah banyak mengajarkan kepada kami mengenai apa itu tentang keuangan negara. Kepada teman-teman, saya meminta maaf, dan kepada Bapak saya juga meminta maaf apabila presentasi saya kurang bagus dan ada kata-kata yang tidak bagus saya sampaikan. Saya memohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya akhiri dengan wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.